Masih dari informasi terkait efisiensi anggaran, Saudara, DPR ketok palu perubahan anggaran sejumlah kementerian dan lembaga. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi tegaskan efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo tidak mengganggu program layanan. Hingar-bingar efisiensi anggaran di pemerintahan Prabowo Gibran terus bergulir. Rabu 12 Februari 2025, DPR pun menindaklanjuti instruksi Presiden tentang efisiensi anggaran di kementerian lembaga hingga Pemda. Komisi 2 DPR RI menyetujui perubahan pagu alokasi anggaran 8 kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerjanya. Antara lain Kemenpan RB dari pagu 393 miliar kini ditetapkan menjadi 208 miliar rupiah. Di Kementerian ATR BPN, efisiensi anggaran dari 6,4 triliun menjadi 4,2 triliun. KPU pasca efisiensi kini anggarannya menjadi 2,2 triliun. Sedangkan Bawaslu akan melakukan efisiensi sehingga anggarannya menjadi 1,4 triliun. Berikutnya, efisiensi anggaran di Badan Kepegawaian Negara menjadi 603 miliar rupiah. Lalu lembaga administrasi negara menjadi 237 miliar. Arsip Nasional Republik Indonesia menjadi 200 miliar dan pasca efisiensi anggaran di Ombudsman menjadi 163 miliar rupiah. DPR berharap kementerian dan lembaga mitra kerjanya tetap dapat bekerja dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Bu Menteri, happy nggak dengan rekonstruksi ini? Happy katanya. Happy ya? Bu Rini siap ya kerja ya dengan anggaran yang diterima itu. Jangan nanti yang dibilang oleh Mas Aji Subekti itu jadikan alasan ASN ogah-ogahan ya. Enggak ya Bu ya? Oke. Sebenarnya kan ini lebih kepada pengguna anggaran, kalau kita kan lebih banyak membahas dan menyetujui saja. Mas Nusran, ya. Rekonstruksi dapat berapa Mas? Tambahan. Dari rekonstruksi itu, setelah efisiensi kan rekonstruksi. 200 miliar. Ya, besar ya itu ya. Cukup lah ya. Kalau semangatnya tadi sebenarnya rasionalisasi, kata ketua, kan mestinya. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo merupakan upaya untuk menghilangkan lemak di APBN. Hasan menjelaskan seperti tubuh manusia, menghilangkan lemak tidak akan mengurangi otot. Dengan demikian, kemampuan atau tenaga pemerintah untuk memberikan pelayanan publik tidak akan berkurang. Itu sebenarnya filosofinya memotong lemak, menghilangkan lemak dari tubuh. Menghilangkan lemak dari belanja APBN kita. Jadi tidak untuk mengurangi otot. Jadi kalau hanya lemaknya yang dikurangi, itu artinya ototnya segitu. Kalau bisa ototnya lebih padat lagi, kan begitu. Jadi tenaga pemerintah, tenaga birokrasi tidak akan berkurang sama sekali. Justru tubuhnya akan jauh lebih sehat kalau lemak-lemak jenuh ini, lemak-lemak yang tidak dibutuhkan ini justru dihilangkan, ya. Tidak substansial, ya, tidak ada ukuran-ukurannya yang punya impact bagi masyarakat, ini yang dihemat. Bukan ototnya yang dikurangi, makanya belanja pegawai itu tidak dikurangi. Ya, layak. Efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025 memang menargetkan penghematan anggaran hingga 306,7 triliun rupiah. Kementerian dan lembaga negara pun memiliki waktu hingga 14 Februari untuk mengusulkan revisi anggaran yang telah disesuaikan dengan instruksi Presiden. Tim Liputan, Kompas TV.